Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaira Maurila dari kelas 10-1. Hari ini saya akan membuat video penjelasan untuk materi akar, logaritma, sistem persamaan linear 2 variabel, dan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi akar. Perlu diketahui bahwa akar memiliki hubungan dengan pangkat. Sebagai contoh, A pangkat N sama dengan X, sama seperti A sama dengan akar pangkat N X. Terus kita ada operasi aljabar bentuk akar. Nah, operasi aljabar bentuk akar memiliki 3 sifat. A akar C tambah kurang B akar C sama dengan dalam kurung A tambah kurang B tutup kurung akar C. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B, dan akar A per akar B sama dengan akar A per B. Selanjutnya, kita ada merasionalkan penyebut. Nah, untuk merasionalkan penyebut, kita ada 3 sifat. Yang pertama, A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B. Hasilnya jadi A per B akar B. Jadi, soal tersebut dikalikan dengan penyebutnya. Contohnya tadi akar B per akar B. Nah, misalkan dalam bentuk operasi dia jadi misalnya A per akar B tambah akar C. Nah, ini dijadikan kebalikannya. Jadi misalnya jika penyebutnya ditambah, berarti kebalikannya dikurang. A per akar B tambah akar C dikali akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C sama dengan A per B kurang C, karena berarti akar kali akar sama dengan bilangan tersebut tapi akarnya hilang. Jadi misalnya akar 2 kali akar 2, jadi tinggal 2 doang, akarnya hilang. Nah, C sama akar C kali akar C jadinya C. Nah, ini kali akar B min akar C. Nah, begitu pula dengan kurang. Jadi kalau misalnya dia kurang, dia jadi tambah. Kalau dia tambah, dia jadi kurang. Jadi dikalikan dengan kebalikannya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal. Jadi ini adalah contoh soal akar. Misalnya 1 per akar 2. Jadi untuk cara mengerjakannya kita langsung tinggal dikaliin. Jadi 1 per akar 2 dikali penyebutnya langsung akar 2 per akar 2 sama dengan 1 akar 2 per 2. Karena akar kali akar tinggal hilang akarnya. Kalau akar dikali akar, akarnya hilang, jadi tinggal 2. Nah, ini ada contoh soal lagi. 2 per 3 akar 3 dikali. Jadi, cara pengerjaannya tinggal langsung aja kita kali penyebutnya. 3 akar 3 per 3 akar 3. Nah, 3 dikali 3 jadi 9. Akar 3 dikali akar 3 jadi 3. 2 dikali 3, 6. Tadi ini udah ya, 2 kali akar 3 berarti 6 akar 3 kan, udah. Nah, ini tadi 9 kali 3, 27. Nah, ini tinggal dicoret. Nah, 27 tuh bisa dicoret sama 6. Sama-sama dibagi, ini jadi 9, ini jadi 2. Jadi hasilnya 2 akar 3 per 9. Soal selanjutnya, kita ada contoh 3 per akar 3 tambah 2. Nah, seperti saya yang bilang tadi, jika ditambah, berarti kita tinggal kalikan dengan penyebutnya, tapi kebalikannya. Jadi ini tambah, di sini jadi kurang. Jadi akar 3 tambah 2, di sini jadi akar 3 kurang 2
per akar 3 kurang 2. Nah, akar 3 dikali akar 3 jadi 3. Terus 2 dikali min 2 jadi min 4. Nih 3 kali 3 kali akar 3 jadi 3 akar 3. 3 kali 2 jadi min 2 ya. 3 kali min 2 jadi min 6. Sama dengan, sekarang tinggal dikerjakan. Nih 3 kurang 4 jadi min 1. Nih jadi 3 akar 3 min 6. Nah, ini tinggal disederhanain. Hasilnya kita dapat 6 kurang 3 akar 3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi logaritma. Nah, di logaritma ini dia merupakan reverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, jika di eksponen kita ada A pangkat X sama dengan N. Nah, pangkatnya itu jadi hasilnya kalau di logaritma, nih basisnya si A jadi di sini, berarti A-nya jadi di sini, terus baru log. Nah, ini tadi hasilnya si eksponen tadi dia jadi di sini nih. Berarti basis log hasil dari akar N sama dengan pangkatnya. Jadi contohnya tuh kayak gini nih, misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, bentuk logaritmanya itu 2 log 4 sama dengan 2. Nah, jadi contohnya juga gini, misalnya 2 log 8 sama dengan berapa? Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya tuh 8. Nah, 2 pangkat 3 dong. Jadi 2 pangkat berapa tuh yang hasilnya 8? Sama dengan 3, jawabannya 3. Nah, ini lagi misalnya 3 log 27 sama dengan berapa? Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Jadi 3 pangkat 3, 27 dong. Berarti jawabannya 3. Ya. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma tuh ada ini. Pertama, kita ada aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Jadi dia bisa dibolak-balik antara penjumlahan atau perkalian. Sama juga seperti pengurangan dan pembagian, mereka bisa dibolak-balik. Nah, ini bisa dilihat, kita ada sifat pertama, ada A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Dan begitu pula sebaliknya, bisa dibalik. Misalnya diketahui A log B kali C, berarti dia sama aja seperti A log B tambah A log C. Nah, sama juga dengan pengurangan, A log B kurang A log C sama dengan A log B per C. Selanjutnya kita ada aturan pangkat. Nah, yang ketiga dari sifat-sifat logaritma ini, kita ada A log B pangkat N. Jadi N kali A log B. Nah, sifat keempat kita ada A pangkat M log B pangkat N. Nah, dia jadi N per M kali log A log B. Nah, ini ada sifatnya juga, tapi ini jarang digunakan. Yang ini, jadi kita akan skip. Ada aturan perubahan basis. Nah, ini contohnya A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, ini juga ada A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, ini ada aturan yang lain-lain. Nah, contohnya seperti A log 1. Jika A log 1, maka dia 0. Nah, kalau A log A, ini sama-sama kan, sama-sama A kan, dia berarti sama dengan 1. Misalnya 2 log 2, hasilnya 1. Nah, kita selanjutnya ada A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Selanjutnya kita ada persamaan linear 2 variabel. Nah, bentuk umumnya misalnya yang pertama kita ada AX
tambah BY sama dengan C. Terus yang keduanya kita ada AX tambah BY sama dengan C. Nah, si X sama Y ini, kalau ada 3 dia Z, bisa X, Y, Z ini, dia tuh variabel. Sedangkan yang sama dengan C, di sini yang ini, dia tuh konstanta atau hasil. Dan koefisiennya itu si A, B, dan C, angka. Si angkanya ini koefisien. Nah, contohnya kita ada ini. Nah, sebagai contoh, misalnya X tambah Y sama dengan 2 dan X min Y sama dengan 6. Eliminasi terlebih dahulu. Eliminasi berarti ada yang kita hilangkan. Jadi di sini kita mau hilangkan X dulu. Nah, tinggal dikurangkan persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Nah, si X tambah Y sama dengan 12, X min Y sama dengan 6. Kita kurang nih. X kurang X, habis. Y kurang min Y, karena min ketemu min jadi plus, berarti Y tambah Y jadi 2Y. Dan 12 kurang 6 jadi 6. Nah, 2Y sama dengan 6. 2-nya pindah, Y pindah ke sini jadi bagi 6 bagi 2. Nah, Y sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3. Untuk menemukan X, kita menggunakan metode substitusi. Kita menggunakan tadi persamaan 1, X tambah Y sama dengan 12, X tambah 3, tadi Y-nya sudah diketahui nilainya 3, berarti X tambah 3 sama dengan 12, X sama dengan 12 min 3, tadi 3-nya pindah ke sini jadi min, 12 kurang 3, jadi hasilnya 9, jadi X sama dengan 9. Jadi jawabannya X sama dengan 9, Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi bentuk umumnya berarti di sini ada 3 ya. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Tadi sama, si A, B, C-nya ini merupakan koefisien, sedangkan si X, Y, Z merupakan variabel, dan D ini hasilnya merupakan konstanta. Maaf, konstanta. Nah, cara penyelesaiannya kita menggunakan substitusi, eliminasi, atau campuran dari substitusi dan eliminasi. Nah, berikut contoh soalnya. Nah, diketahui persamaan 1 itu X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 5. X min 4Y min 5Z sama dengan 3. 2X min Y tambah 6Z sama dengan min 5. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode eliminasi. Nah, kita kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2 untuk mendapat persamaan 4. Kita kurangin dong. Tadi sama seperti yang sebelumnya, X-nya hilang, kita dapat ini, persamaan 4. Nah, kita harus cari persamaan 5. Nah, kita nggak boleh gunain yang sama yang tadi, kita harus gunain yang ini nih, persamaan 3-nya harus kita gunakan. Nah, makanya tadi bisa menggunakan persamaan 1 atau mau dikurangin sama persamaan 2, bebas. Jadi, karena di sini beda, si persamaan 2 sama persamaan 3-nya, kita kaliin persamaan 2-nya, kita kali 2, biar sama-sama 2X, biar X-nya ini bisa hilang. Dari kaliin, nah X-nya ini hilang, kita dapat ini, persamaan 5. Nah, persamaan 5 baru kita kurangin dengan persamaan 4. Nah, kita kurangin persamaan 5 dan persamaan 4. Tapi biar bisa hilang, biar ada yang hilang, kita sama-sama dikali. Yang ini 6Y plus 8Z sama dengan 2, ini dikali 7, ini dikali 6 ya. Berarti habis sudah dikali dapat hasilnya ini. Nah, ini baru kita tambah, karena kalau dikurang dia nggak bakal habis ya kan, soalnya di sini kan min, makanya kita tambah. Y-nya habis, kita dapat nilai Z-nya sama dengan min 2. Nah, karena ini udah dapat Z-nya min 2, kita menggunakan metode substitusi untuk menambahkan nilai Y, untuk mendapatkan nilai Y. Nah, kita bisa masukin ke persamaan apa aja, terserah. Kita dapat nilai Y-nya 3. Nah, setelah kita dapat nilai Z sama Y-nya, kita tinggal masukin ke
Ini tadi persamaan 1, tadi kita dapat persamaan 1, tinggal dimasukin nilai X sama Y-nya, kita dapat nilai X sama dengan 5. Berarti jawabannya X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan min 2. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.